ngublek-ngublek tentang pemuritan Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu tidak bosan dan bisa menangkap sesuatu yang ilahi dari Tuhan setiap minggunya. Dan saya pikir kita kemarin juga mendapatkan satu rema firman Tuhan yang luar biasa dari Pak Fion. Saya berharap itu memperlengkapi setiap kita dan mari temukan sesuatu yang juga hari ini kita akan dapatkan. Ya, judul hari ini saya memakai judul bukan murid biasa. Kenapa saya memunculkan judul ini Bapak Ibu? Jadi saya sendiri ketika gereja ini menetapkan tema ini pemuritan, saya itu terus berpikir Bapak Ibu ya. Memang kita diberikan sebuah gambaran bahwa bagaimana Yesus memuridkan murid-muridnya kan gitu Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu jujur saja kita ini kan tidak ada di eranya Yesus. Jadi kadang-kadang saya yakin dan percaya kadang-kadang kita itu tidak mempunyai sebuah gambaran yang penuh terhadap bagaimana itu yang namanya pemuritan. Dan saya terus merenungkannya sama Tuhan, Tuhan ini sebenarnya murid seperti apa yang Tuhan inginkan untuk setiap kita itu dibentuk seperti maunya Tuhan. Dan saya menemukan beberapa hal Bapak Ibu ya, next, coba. Dan ternyata kalau kita menggambarkan kadang-kadang otak kita ini diracuni oleh perjalanan kita waktu sekolah Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kan ilustrasinya ketika kita jadi murid bla 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 seperti itu. Tetapi kalau kita melihat di dunia nyata, murid-muridnya tuh sekarang kurang ajar Bapak Ibu ya. Di situ ada ini demi rambut pirang siswa itu satu keluarga guru dihancurkan. Jadi ada siswa yang ingin rambutnya pirang di sekolah dan dia menghancurkan keluarganya guru karena mungkin dilarang ya. Dan ada siswa melecehkan guru di kelas, ada perilaku murid yang dinilai tidak pantas, ibu gurunya diperlakukan tanpa hormat. Bapak Ibu Saudara, menjadi seorang pemimpin dan mentor, menjadi gembala, menjadi seorang ayah dan ibu untuk anak-anak kita, itu sebuah kepemimpinan yang tidak mudah Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya setiap kita pasti mengalami itu. Ketika seorang pemimpin, seorang gembala, seorang mentor, seorang ayah dan ibu ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, seringkali itu dipahami dengan cara yang keliru, betul ya Bapak Ibu ya? Itu dipahami dengan cara yang keliru, sehingga kita itu harus merelakan hati dan jiwa kita untuk menerima setiap penolakan mereka, mungkin mereka bicara yang juga tidak enak dengan kita Bapak Ibu ya, sebagai seorang pemimpin. Tetapi Tuhan sedang mengajar kita gitu. Tuhan sedang mengajar kita ketika kita bicara mengenai pemuritan, menjangkau jiwa dan memuridkan. Kita sedang diberikan contoh, selain diberikan contoh oleh Yesus, tapi kita ini juga learning by doing ya. Kita ini diajar dari setapak demi setapak dan itu saya yakin dan percaya tidak mudah. Dan kita mau belajar dari sebuah kisah ini. Mari kita baca sama-sama dalam Markus 14 ayat 43 sampai 52. Markus 14 ayat 43 sampai 52. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Iya Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca sama-sama dalam Markus 14 ayat 43 sampai 52 ini. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kejadian di Taman Getsemani ya, sebuah peristiwa
ketika Yesus ditangkap setelah dia itu berdoa, ya dia berdoa di Taman Getsemani mengajak 3 muridnya, tetapi 3 muridnya itu malah tidur, dan setelah itu terjadilah penangkapan ini di mana Yesus ditangkap oleh orang-orang Romawi dengan ada Yudas di tengah-tengah mereka yang disuruh oleh ahli-ahli agama. Next, Bapak Ibu, kita mau belajar dari perikop yang sudah kita baca ini. Saya mau mengajak di dalam perikop ini kita mau belajar ada 3 model murid di dalam Markus 14 ayat 43 sampai 52 ini. Yang pertama, kita mau belajar bahwa ada seorang murid yang berkhianat. Bapak Ibu ya, ada murid yang berkhianat. Kemudian yang kedua, kita mau belajar tentang murid yang gagal paham. Dan yang ketiga, kita akan melihat ada murid yang lari tanpa perlengkapan. Bapak Ibu ya, dalam perikop ini ada 3 hal yang muncul ini, dan kemudian yang keempat kita nanti mau menyelidiki seperti apa sih murid yang diharapkan Yesus, dan yang itu yang menjadi pertanyaan saya, Bapak Ibu. Ya, next. Kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, murid yang berkhianat. Ya, berikutnya, Gilbert Lumaindong berkata seperti ini. Berikutnya, ada sebuah quotes dari Gilbert Lumaindong, dia berkata, seorang pengkhianat biasanya bisa berbuat segalanya kecuali setia. Ya Bapak Ibu ya, seorang pengkhianat itu bisa berbuat segalanya kecuali setia. Saya menemukan gambar di Pinterest. Wah, ada seorang yang punya 2 sayap. Satunya sayap putih, satunya sayap hitam, merah ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar kenapa ini perlu kita dalami gitu. Karena ternyata sebuah pengkhianatan teman-temannya itu banyak, Bapak Ibu. Ya. Ketika kita menjumpai seseorang yang berkhianat seperti Yudas, itu ternyata ada sebuah kelompok kumpulan yang ada di situ begitu besar gitu. Coba kita mau buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan kelima. Demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Next, Bapak Ibu, saya mencoba menggolongkan. Jadi apa yang saya sudah bacakan tadi, saya mencoba menulis satu-satu. Sebenarnya tadi dikatakan seorang suka mengkhianat itu ada di mana gitu ya. Jadi ternyata kalau seseorang itu dihinggapi roh pengkhianat seperti Yudas, ada kelompok rombongan yang mengikutinya. Tadi Alkitab sudah katakan itu ada dalam lingkaran itu gitu. Mencintai dirinya sendiri, hamba uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lahiriahnya menjalankan ibadah, tetapi dia memungkiri, ya. Kata memungkiri itu adalah mereka tetap berdoa, tetapi dengan penuh tipu daya gitu ya. Mereka beribadah tetapi tetap menyimpan kebencian. Mereka tidak mengizinkan kuasa Roh Kudus itu untuk mengubah, mentransformasi hati mereka, dan mereka sering disebut sebagai para teolog berkata ateisme praktis. Jadi orang yang berkhianat itu disebut ateis sebenarnya.
Karena sebenarnya dia ada di ruangan ibadah di sinagog. Seperti Yudas itu Bapak Ibu Saudara, dia ikut Yesus kemanapun dia pergi. Ketika Yesus ada di rumah ibadah, Yudas juga ada di situ. Ketika Yesus mengajar, Yudas juga ada di situ. Tetapi hatinya tidak dibiarkan untuk terjadi sebuah perubahan dalam hidupnya. Oleh karena itu, para teolog mengatakan bahwa Yudas ini mengalami yang namanya ateisme praktis. Jadi percaya di mulut, tetapi hidupnya seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar memperhatikan ini, karena bisa jadi itu terjadi sama anak kita. Kadang-kadang saya ketika tadi melihat berita-berita tadi Bapak Ibu, yang saya pikirkan cuma satu. Ketika murid kurang ajar sama gurunya, ini kok menurut saya kok kesalahan orang tuanya gitu ya. Ya Bapak Ibu, dimulai dari kesalahan orang tuanya. Bagaimana mendidik anak-anaknya. Meskipun lingkungan mempengaruhi, ya, lingkungan mempengaruhi, pergaulan mempengaruhi, tetapi pola dasar dari sebuah pendidikan, pola dasar sebuah pemuritan, mentoring itu ada di dalam keluarga. Ya. Next, ada sebuah quote bilang gini, seorang pengkhianat itu bagaikan pohon pisang. Dia punya jantung tapi tidak punya hati. Mari bilang sama-sama, ucapkan ini ya, 1, 2, 3. Seorang pengkhianat bagaikan pohon pisang. Dia punya jantung tapi tidak punya hati. Ya, pohon pisang itu punya jantung tapi dia tidak punya hati. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang-orang yang berkhianat, mengkhianati engkau, sudah enggak usah membuatmu gentar dan takut gitu ya. Karena dia hanya seperti pohon pisang. Ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu kalau mau mencoba mengenali roh pengkhianatan, kadang-kadang dia mematikan pemimpin demi kepentingannya, ya. Mematikan dari sisi fisik, ya, mematikan dari sisi roh. Tekanan yang dialami Yesus itu begitu besar, karena dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Saya pernah dikhianati Bapak Ibu. Di Madiun saya memimpin sebuah perusahaan, Tuhan izinkan 4 tahun Bapak Ibu. Menjelang akhir 4 tahun itu setelah Melodi lahir. Setelah Melodi lahir, ada orang mau beli mobil, ngasih uang cash 180 juta. 180 juta. Tetapi pihak dealer itu nggak tahu gimana kami bertransaksi waktu itu, Pak, uangnya dibawa langsung aja ke dealer gitu. Oke lah, dealernya di Solo Bapak Ibu. Saya nyuruh 2 orang nih yang saya percaya untuk ke sana, ya, untuk sana. Kan pikirnya dua orang aman Bapak Ibu. Bawalah uang ke sana. Karena waktu itu orangnya maunya mendadak hari itu, transaksi, dapat mobil dan lain sebagainya, pergilah ke sana. Bapaknya yang punya uang, pokoknya iring-iringan gitu. Bapak Ibu tahu, begitu sampai di dealer, yang satunya baru nengok gini, satunya hilang Bapak Ibu. Bawa uangnya. Jadi satunya hilang. Dia lari ke daerah Jawa Barat dan lain sebagainya. Akhirnya saya suruhan anak buah yang lain, coba dicek. Saya cek lewat HP-nya yang masih hidup. Saya bekerja sama dengan pihak polisi, pihak Densus 88 ya. Mereka punya alat untuk ngecek itu. Akhirnya ketemu di daerah namanya daerah Goa. Di sana sudah hampir dipukuli. Akhirnya ketangkap dan kemudian dia masuk penjara. Bapak Ibu, pengkhianatan itu nggak enak ya. Bagi seorang pemimpin, menyakitkan Bapak Ibu. Dan kadang-kadang pengkhianatan itu juga bukan hanya menyasar pemimpin. Pengkhianatan itu juga menyasar teman-teman demi kepentingannya dengan cara black campaign. Apa itu black campaign? Black campaign itu berita-berita buruknya akan diceritakan, kelemahan-kelemahannya akan diceritakan ya. Dan dia akan mematikan hal-hal yang baik demi harga dirinya. Menghancurkan komunikasi, dia bermuka 2 dan lain-lain, banyak sekali Bapak Ibu. Dan ini yang dilakukan Yudas kepada Yesus. Kita sedang belajar tentang bagaimana seorang murid yang berkhianat kepada pemimpinnya. Nah, saya mau berkata begini. Kadang-kadang, saya ini orang Jawa Bapak, ya. Kita orang Jawa, saya orang Jawa. Kadang-kadang orang Jawa itu,
ketika mau ngomong sesuatu itu nggak enak. Lebih baik bendol di belakang gitu ya orang bilang. Ya kadang-kadang bendol di belakang. Dan Bapak Ibu Saudara tahu nggak kalau bendolnya di belakang itu tidak diatasi, itu kadang-kadang bisa menjadi sebuah pengkhianatan. Ya Bapak Ibu, bisa menjadi sebuah pengkhianatan. Entah di dalam keluarga, entah di dalam komunitas, ya, entah di dalam gereja, atau mungkin entah di dalam kumpulan-kumpulan hamba-hamba Tuhan bisa saja jadi terjadi. Ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi mari kita hati-hati dengan roh pengkhianatan dan mari kita minta sama Tuhan, Tuhan beri aku sebuah kepekaan untuk mengerti roh ini supaya itu tidak muncul di dalam komunitasku, di dalam keluargaku, di dalam area apapun yang Tuhan percayakan, entah itu dalam pekerjaan kita, ya, Bapak Ibu ya. Karena pengkhianat itu tadi seperti tadi itu, saya katakan seperti legion, ya. Kalau di slide sebelumnya tadi saya tulis seperti kerasukan legion, iblisnya banyak. Karena Bapak Ibu pasti akan menemukan lingkaran-lingkaran. Wah ini kalau orang yang suka berkhianat ini pasti dia berlagak tahu, dia kemudian banyak dia menjadi seorang pemfitnah, dia membual. Sekumpulannya pasti itu Bapak Ibu. Ya. Next, yang kedua, kita mau belajar dari apa yang terjadi dengan Simon Petrus. Kalau tadi kita belajar dari Yudas tentang murid yang berkhianat, kita mau belajar dari Simon Petrus, murid yang gagal paham. Kenapa kok gagal paham? Next, kita coba baca, saya akan membacakan untuk kita semua. Dalam Markus 14 ayat yang ke-33, tadi kita sudah baca, saya akan ulangi lagi. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. Jadi Yesus ketika berdoa membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Ayat 37. Setelah itu ia kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus ditangkap, Petrus itu kan dengan sigap langsung menghunus pedangnya dan memotong telinga Maltus. Telinga kanan apa kiri kemarin? Ya, Bapak Ibu ya. Itu telinga kiri ya, telinga kiri. Tapi sebenarnya bukan itu yang Tuhan maksudkan. Bapak Ibu tadi di dalam ayat 38 dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Tuhan Yesus itu minta Petrus itu berjaga-jaga dan berdoa gitu. Bukan siapkan pedangmu gitu, enggak gitu. Karena Yesus itu targetnya sebenarnya adalah ketika dia membentuk seseorang, yang ditarget itu sebenarnya adalah rohnya itu bertumbuh. Ya. Kekuatannya itu bukan kekuatan fisik tapi kekuatan iman di dalam Tuhan gitu. Karena kan Tuhan Yesus memerintahkan untuk mengasihi, tetapi Petrus masih memikirkan dengan cara pandang yang salah bahwa Yesus ini akan datang sebagai raja di atas segala raja yang akan memerangi musuh-musuhnya secara fisik. Sebenarnya bukan begitu. Ya. Tetapi Petrus ini seorang yang gagal paham. Dia seorang yang masih dalam proses. Ya. Dan kalau Bapak Ibu melihat next daftar kelemahan 12 murid Yesus, saya mencoba mencari tahu daftar kelemahan 12 murid Yesus, banyak Bapak Ibu. Ya. Andreas, Yakobus, ya, ada yang temperamental, sumbu pendek, Yohanes ambisius dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa itulah kita gitu. Kita ini juga murid-murid yang masih dalam proses Bapak Ibu. Tetapi apa yang membedakan dengan Yudas tadi yang pertama? 11 murid Yesus yang lain dia tidak mempunyai niat jahat.
ya Bapak Ibu. Tetapi satu orang yang berkhianat, niatnya pasti jahat. Dan saya yakin dan percaya kalau misalnya begini, kita punya sebuah peternakan atau kita punya domba gitu, menggembalakan domba. Ada satu domba yang selalu berkhianat, dia mengkhianati temannya, dia mengkhianati teman-teman dombanya maksudnya. Saya yakin dan percaya kita pasti akan memisahkan domba itu, betul Bapak Ibu ya? Karena kasihan domba yang lain. Kasihan pemimpinnya itu jadi repot gitu. Jadi Bapak Ibu, dalam pemuritan juga begitu. Mungkin kita akan menemukan orang-orang yang mempunyai roh pengkhianat ini, tetapi Tuhan tetap menggembalakan dia. Tuhan tetap menggembalakan dia gitu. Kita juga sebagai pemimpin juga tetap harus menggembalakan dia, tetapi harus dengan cara yang khusus memang. Harus dengan sesuatu yang bagaimana memisahkan dia supaya niat jahatnya itu hilang gitu. Dan 11 orang murid Yesus, mereka punya kelemahan tapi tidak punya niat jahat. Jadi saat Yesus memberitahu bahwa ia harus menderita dan mati, Petrus waktu itu justru menegur Yesus. Ada sebuah peristiwa. Saat momen pembasuhan kaki, Petrus menolak kakinya dibasuh oleh Yesus. Ia merasa tidak layak, namun ia tidak paham bahwa Yesus sudah memberikan teladan tentang kepemimpinan yang melayani. Setelah dijelaskan, ia malah berlebihan dengan meminta seluruh tubuhnya dimandikan. Ya, Bapak Ibu, pertanyaannya begini, boleh enggak sih kita ini berbeda pendapat dengan pemimpin? Boleh, ya. Saya mungkin sama Pak Gem kadang-kadang juga ada perbedaan pendapat, tapi saya tidak punya niat jahat untuk menjatuhkan dia. Jadi Bapak Ibu mungkin ketika engkau berkomunitas, ber-KFC dan lain sebagainya, atau mungkin kau di dalam perusahaan, engkau mungkin boleh berbeda pendapat dengan pemimpinmu, tapi jangan jatuhkan dia gitu. Kalau Bapak Ibu di sebuah perusahaan kemudian merasa tidak cocok ada di perusahaan itu, tidak cocok dengan pemimpinmu, ya keluarlah dari perusahaan gitu. Kalau misalnya Anda memang tidak mau digembalakan, tapi selama hati kita itu masih digembalakan, kita berbeda pendapat tidak apa-apa gitu, tidak apa-apa. Kemarin saya ikut KFC Agape, ya KFC Agape mau jalan-jalan gitu. Nah saya nggak tahu apakah di dalam hatinya ada yang, wah saya nggak setuju jalan-jalan misalnya gitu. Bapak Ibu, jangan jadi kadang-kadang orang Jawa itu aku sak jane orang melaku karo Pak Andre, tapi kok KFC-nya kok melaku misalnya gitu. Ya Bapak Ibu lebih baik ngomong aja, Pak Andre, saya enggak bisa ikut KFC jalan-jalan, mungkin dana saya terbatas dan lain sebagainya. Bapak Ibu, pemimpin akan memberikan solusi. Pemimpin mungkin akan memberikan jawaban. Jadi sebenarnya berbeda dengan pemimpin, dengan teman itu enggak apa-apa. Asal jangan mengkhianati. Karena ketika kita mengkhianati, sebenarnya hati kita itu sudah busuk dan tadi dikatakan ateisme praktis, ya Bapak Ibu. Itu sudah sebuah kondisi yang sangat parah. Petrus itu juga, saya pikir banyak seringkali dia nyelemong dengan spontanitas gitu. Satu kali Petrus dengan sangat percaya diri berkata bahwa sekalipun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku ini sekali-sekali tidak. Tetapi ia sebenarnya gagal memahami kelemahan dirinya sendiri. Sehingga akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Apakah salah? Ya salah gitu. Dia menyangkal Yesus ya tetap salah gitu. Tapi dia tidak punya niat jahat untuk menjatuhkan Yesus. Jadi mari belajar Bapak Ibu. Setiap kita itu masih dalam proses. Saya juga dimuridkan oleh orang lain. Ya, saya mungkin mengalami ketidaksepakatan mungkin dengan orang lain yang mementori saya gitu. Tetapi mari setiap kita mempunyai hati yang masih rindu untuk digembalakan. Digembalakan oleh komunitas kita, digembalakan oleh gereja kita, ya Bapak Ibu. Digembalakan oleh pasti Tuhan kita gitu. Tapi kalau kita sudah digembalakan dengan firman, kita sudah tidak mau ya sudah, tidak ada pilihan lain. Ya. Jadi mari tetap berjalan dalam setiap apapun yang kita punya, meskipun kita punya kelemahan dengan kekhususan dan hidup kita masing-masing yang diberikan Tuhan, keunikan. Tapi Tuhan berkata jangan punya niat jahat. Ya.
supaya kita ini bisa tetap dibentuk dan diarahkan. Kemana arahnya nanti kita mau lihat. Bagian yang ketiga, ada murid yang lari tanpa perlengkapan. Ya, ini menjadi sebuah bahan ketawaan Bapak Ibu kalau orang-orang membaca ini ya. Karena ini hanya ditulis satu kali dan di dalam satu ayat gitu ya. Saya akan bacakan lagi next dalam Markus 14 ayat yang ke-43 52. Ayat yang ke-50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti dia, mereka tidak menangkapnya. Sorry, agak rusak. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ya. Saya menemukan sebuah ini Bapak Ibu komik yang yang digambar oleh orang Katolik. Next. Judulnya gini komiknya. Ternyata atlet lari pertama Alkitab itu ternyata lari tanpa celana. Ini tulisannya orang ini yang bikin orang Katolik ini. Ya, mereka membuat sebuah komik. Jadi atlet lari pertama Alkitab itu ternyata lari tanpa celana gitu. Meskipun Bapak Ibu Saudara ya, makna arti kata telanjang di situ bisa bermacam-macam gitu. Tapi memang ya ini kenyataan apa yang terjadi waktu itu seperti itu. Bapak Ibu bisa bayangkan di mana orang sedang ketakutan waktu itu, orang banyak ditekan oleh pemerintah Romawi gitu kan. Kemudian tiba-tiba ada gerebekan massal gitu Bapak Ibu ya. Gerebekan massal dan kemudian orang ini ketakutan lari begitu saja. Nah, tetapi yang aneh begini Bapak Ibu. Ini yang lari ini semua ahli mengatakan, semua ahli mempercayai bahwa itu ternyata adalah Markus sendiri. Ya. Penulis kitab ini Markus. Namanya Yohanes Markus gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, Markus itu bukan termasuk 12 muridnya Yesus. Yesus punya murid 12, tetapi Markus ini adalah generasi berikutnya. Dia adalah muridnya Petrus. Dia muridnya Petrus. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan pada waktu penangkapan Yesus, Petrus itu dengan gagahnya menghunus pedang, tetapi muridnya hanya datang dengan kain gitu. Ini sesuatu yang ironis. Bagaimana ini Petrus memuridkan Markus itu gimana gitu kan? Kalau gurunya garang pakai pedang kok muridnya hanya datang dengan kain gitu. Dan kain itu pun coba Bapak Ibu baca, dalam tradisi orang Yahudi, kainnya itu disebut namanya sindon. Nah, sindon itu sebenarnya apa toh? Kain kafan atau kain pembungkus mayat. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan melihat keanehan, iki ngopo gitu, Yohanes Markus ini ngopo gitu. Ada penggerbekan, dia tiba-tiba datang situ hanya berlilitkan kain pembungkus jenazah, kain kafan, Bapak Ibu ya. Jadi ketika akhirnya kemudian dia mau ditangkap, dia lebih baik melepaskan kainnya itu dan lari dengan telanjang. Dan Bapak Ibu tahu apa? Orang Katolik bilang gini, jangan jadi murid atau pengikut Yesus yang modalnya modal sarung. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menjadi murid Yesus yang seperti Markus ini, meskipun akhirnya dia ya bertobat dan kemudian dia tanpa sadar kan mengakui dirinya bahwa dia pernah lari gitu ya. Karena apa yang tercantum dalam Alkitab itu menjelaskan secara detail apa yang terjadi dengan hidupnya Markus. Ya. Jadi jangan jadi murid, jangan jadi pengikut Yesus yang modalnya modal sarung. Ya. Artinya Bapak Ibu hanya seadanya saja gitu. Wis ora apa-apa lah dadi wong Kristen wis ngene-ngene wae lah. Aku KFC yo tak meneng wae. Ning gereja yo tak meneng wae gitu. Malah ngantuk gitu ya Bapak Ibu ya. Di KFC ngantuk, di gereja ngantuk gitu. Next. Ini Paus Benediktus ketika dia masih muda. Dia bilang gini. Di dalam sebuah karyanya dia menyebutkan bahwa pemuda yang lari ini adalah gambaran manusia yang belum siap memanggul salib karena masih terikat pada duniawi. Jadi mungkin Markus waktu itu tidak sungguh-sungguh mengikut
apa yang diajarkan oleh Petrus. Sehingga dia hanya datang dalam penggerebekan itu apa adanya, dan terjadilah peristiwa itu. Nah Bapak Ibu, mari kita cek hidup kita gitu, apakah kita hanya bermodal sarung selama ini, atau kita sudah membangun hidup kita menjadi murid yang seperti yang diharapkan Tuhan. Seperti apa murid yang diharapkan Tuhan? Next. Murid yang diharapkan Yesus adalah berikutnya. Bu Kris akan menolong membacakan di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai yang ke-17. Efesus 6 ayat 11 sampai 17 demikian bunyi firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Next. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi Paulus menggambarkan perlengkapan senjata Allah itu berdasarkan gambaran baju perang pasukan Romawi. Ya. Dan itu harus dimulai dari ikat pinggang, karena ikat pinggang itu mengikat seluruh perlengkapan yang ada. Bapak Ibu, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa penghulu di udara. Jadi kalau kita ketemu orang-orang seperti Yudas tadi, sebenarnya yang kita perangi bukan orangnya gitu. Yang kita perangi adalah roh-roh yang menguasainya. Ya. Makanya tadi ketika kita menemukan gambaran bahwa pengkhianatan itu berbareng, campur aduk dengan roh-roh yang lain. Bapak Ibu harus lihat bahwa ketika kita menemukan orang seperti Yudas, rohnya ini berarti di sekelilingnya itu ada orang-orang yang mungkin akan ngompor-ngompori dan lain sebagainya, membenci, membunuh temannya, membunuh pemimpinnya. Jadi peperangannya adalah peperangan roh. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian terima Yesus, percaya Yesus, dan kemudian dimuridkan di gereja, di komsel dan lain sebagainya, setiap komsel harus mempunyai tujuan satu, yaitu memperlengkapi setiap orang dengan persenjataan rohani. Seperti yang tadi kita sudah baca. Jadi kalau ada komsel yang ublek-ubleknya tidak ada unsur membangun itu, ya Bapak Ibu Saudara harus review ulang. Kalau misalnya porsi di dalam KFC ketika gitu kan, itu tidak ada unsur kesaksian, tidak ada unsur firman Tuhan, tidak ada unsur yang membangun seseorang itu diperlengkapi secara senjata rohani. Ya kita sebagai pemimpin harus mereview ulang. Karena pemimpin harus punya ini dulu. Karena kalau pemimpin tidak punya perlengkapan senjata rohani, ya bagaimana dengan muridnya, bagaimana dengan pengikutnya? Mereka tidak akan kita bisa bimbing. Ya. Next. Berikut adalah rincian makna dari keenam bagian perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Ikat pinggang kebenaran itu melambangkan sebuah integritas, ya, kebenaran firman Tuhan yang mengikat kehidupan orang percaya dan menjaga agar tetap berjalan dalam jalan yang benar dan tidak menyimpang. Jadi ikat pinggang kebenaran itu artinya ketika engkau di dalam keluargamu ada sesuatu yang menyimpang, harus ada orang yang meluruskannya kepada jalan kebenaran sesuai firman Tuhan. Kalau itu di dalam gerejamu harus ada orang yang meluruskannya kepada kalau ada kesalahan-kesalahan harus diluruskan kepada sesuatu yang benar sesuai firman Tuhan. Saya pernah kecewa Bapak Ibu. Jadi tahun 2016 saya menyerahkan jabatan saya kepada direksi karena saya mau melayani, pikirnya kan Bapak Ibu ya. Di perusahaan saya sudah mencoba berintegritas ya untuk tidak gampangannya nembak kwitansi Bapak Ibu ya. Nembak kwitansi. Jadi ada teman-teman kepala cabang yang lain tuh kalau mengalami kesulitan di lapangan, dia akan nembak kwitansi untuk
mencairkan sesuatu gitu. Saya sudah berintegritas di perusahaan untuk tidak melakukan itu. Tetapi ketika 2016 saya serahkan jabatan itu ke perusahaan dan masuk ke gereja, saya pikir di gereja akan malaikat semua di batu waktu itu. Tetapi apa yang saya dapati? Ternyata beberapa pengerja full timer gereja itu melakukan nembak kwitansi, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu, ada juga nih sekumpulan hamba-hamba Tuhan sedang mengadakan door prize ini. Ada seorang donatur ngasih door prize. Door prize-nya itu ada yang nilainya itu 2 juta. 2 juta itu terdiri dari 5 voucher, isinya 400 ribuan. Nah karena ngundinya lama, akhirnya dia bisik-bisik gini, apa yang 5 ini enggak usah diundi, ini untuk kita saja tim acara dibagi-bagi. Bapak Ibu tahu enggak, ini hamba-hamba Tuhan tidak berintegritas Bapak Ibu. Tetapi harus ada orang yang meluruskan, kembali kepada yang jalan yang benar, kembali kepada ikat pinggang kebenaran. Bapak Ibu tahu, jadi artinya begini, artinya ketidakbenaran itu bisa terjadi di mana-mana gitu. Jangan jangan berkata bahwa oh dia lebih rohani dari aku, enggak. Hamba-hamba Tuhan pun juga bisa jatuh dalam hal itu. Ya Bapak Ibu. Oleh karena itu harus dimiliki setiap kita. Bagaimana kita kembali kepada ikat pinggang kebenaran. Dan juga baju sirah keadilan. Baju sirah itu kan melindungi seluruh hati dan kehidupan rohani. Jadi Kristus itu akan menolong kita untuk melindungi kita dari tuduhan setiap iman dan godaan kita. Kita harus melakukan sesuatu dengan adil berdasarkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kemudian kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Nah kasut ini kan dibawa kemana-mana. Jadi ini sebuah gambaran bahwa di mana-mana kalau kita mau menjadi murid Kristus yang sejati, yang bukan seorang murid yang pengkhianat, murid yang gagal paham, murid yang lari tanpa perlengkapan tadi, kita itu harus pakai kasut kerelaan damai sejahtera. Jadi di mana-mana harus ada damai sejahtera. Di mana di situ ada pertentangan, kita harus mendamaikannya. Ya, itu menjadi tugas kita, saya dan saudara. Kemudian kita harus juga menggunakan perisai iman. Iman itu memadamkan panah api dari si jahat. Kadang-kadang iblis itu tanpa sadar kan bekerja menyerang kita gitu, keraguan, ketakutan, godaan. Nah, bagaimana iman kita kepada Tuhan? Itu menggambarkan perisai yang kita pakai. Kalau kita seringkali lemah, ya berarti perisainya Bapak Ibu kurang kuat. Atau saya misalnya sering lemah. Kemarin saya diskusi dengan seseorang. Dia bilang, aku kok sering merasa sedih dan lain sebagainya. Saya bilang, itu intimidasi si jahat. Ya, tanpa ada apa-apa tiba-tiba merasa sedih, tertekan. Saya bilang sama dia, aku kalau pas di motor sendirian kadang-kadang bahasa roh. Ya, enggak pakai musik, ya sudah Bapak Ibu ya. Karena ingin memperkuat diri kita dengan diri saya sendiri dengan iman ketika panah-panah api jahat itu datang. Dan juga ketopong keselamatan. Ini berada di kepala, itu bicara mengenai sebuah pikiran yang sehat, pikiran di dalam Kristus, ya. Dan juga pikiran bahwa segala sesuatu itu jangan dikaitkan dengan kematian gitu. Contohnya gini, kadang-kadang kita itu kalau ketemu kecelakaannya parah gitu, kita langsung bilang, oh mudar kayak. Bapak Ibu, kenapa kok yang dipikirkan kok mudarnya gitu loh? Ya Bapak Ibu ya, loh, tanpa sadar itu begitu, karena kita itu sering diracuni oleh orang-orang sekeliling kita gitu. Ya, ketika ketemu kecelakaan parah, oh mudar kayak. Gitu. Kenapa kita tidak berpikir, oh Tuhan selamatkan jiwanya, ya, Bapak Ibu. Nah ini masalah ketopong keselamatannya kita itu kuat enggak? Kepercayaan kita akan keselamatan di dalam Tuhan itu kuat apa tidak gitu. Dan itu harus dirubah. Dan itu terjadi dalam diri saya juga gitu. Saya tuh punya mbah dulu tempatnya luas, rumahnya luas gitu. Tetapi dia seorang Kristen dari sejak lahir mungkin. Tapi kalau marah, dia kan bilang gini, oh setan gue. Ya,
ngomong ini kebiasaan Jawa yang buruk. Bahkan kemarin saya ketemu anaknya pendeta waktu di Batu, dia juga sama gitu. Kalau marah dia bilang, "Oh, setan." Loh kok yang disebutnya kok setan gitu. Bagaimana isi kepalanya gitu, ketopong keselamatannya. Kenapa tidak sesuatu yang positif dalam Tuhan? Dan mungkin itu terjadi sama kita. Mari kita teliti sama-sama. Dan satu senjata yang paling ampuh adalah pedang roh, ya. Ini bicara tentang firman Allah. Ini adalah senjata yang aktif. Jadi selama kita itu terus diisi oleh firman Tuhan, senjata kita itu seperti diisi ulang gitu ya. Kalau sekarang senjata otomatis itu berarti artinya pedang roh itu firman Allah itu akan mengisi ulang seluruh hidup kita. Next, hampir selesai, beberapa slide lagi. Jadi katakan sama-sama, kita bukan murid biasa. 1, 2, 3. Ya, kita ini bukan murid biasa. Pembentukan Allah dalam hidup kita itu bertujuan untuk menjadikan kita itu bukan sekedar murid seperti Petrus. Oh, ngapain kita menirunya Petrus? Enggak. Apakah murid-murid seperti murid yang lain? Enggak, mereka juga punya kelemahan. Yang jelas bukan murid seperti Yudas. Ya. Kita ini akan dijadikan menjadi tentara kerajaannya Allah. Amin, Bapak Ibu. Disiplinnya mungkin berat, tetapi saya yakin dan percaya kualitasnya terjamin. Ya, seperti disiplin seorang tentara. Saya cuma membayangkan gini. Ini seperti seorang yang lahir baru, ya. Seseorang yang lahir dari bayi ada di barak militer gitu ya, ada di barak militer. Dulu kan zamannya saya, Bu Eli, Bu Tri itu ketika pindah ke Kalinegoro tahun 84, Bapak Ibu kan jalannya belum rata waktu itu. Jalannya belum rata, perumahan yang Batakus ini belum ada gitu. Adanya perumahan yang asbes itu pun hanya berjumlah 5 orang, 10 orang mungkin Beli ya. Ya, kita itu banyak berteman sama anak-anak tentara gitu. Karena banyak tentara ada di sini. Jadi kalau kami naik ke sekolah, ke kota, karena tidak ada angkutan, ikutnya truk tentara. Jadi sepanjang jalan itu diteriaki oleh teman-teman, bek gitu. Dianggap pedus Bapak Ibu. Ya, karena kita nunut truknya tentara. Waktu itu kalau tidak salah iurannya 1 bulan hanya berapa ya? 5.000 atau berapa? 5.000. Tapi dari situ saya membayangkan bahwa seorang yang lahir ada di barak tentara, kemudian didisiplin seperti mereka gitu. Nah, sebenarnya ketika kita lahir baru sama Tuhan, disiplinnya Tuhan itu juga sangat kuat. Tinggal kita itu mau mengikuti disiplinnya itu enggak, gitu ya. Next, 2 slide terakhir. Jadi bukan murid yang berkhianat, bukan murid yang gagal paham, bukan murid yang lari tanpa perlengkapan seperti Markus, ya Bapak Ibu. Tetapi murid yang memiliki perlengkapan senjata Allah. Katakan amin. Next. Jadi apa tugas seorang pemimpin? Ya, pemimpin di sel, pemimpin di keluarga, pemimpin di gereja, pemimpin di mana-mana juga. Tetap memuridkan, mengembalakan meskipun dikhianati, meskipun tidak dipahami. Karena ini adalah proyek kerajaan Allah. Di antara 1.000 orang, pasti ada 1 orang yang akan meresponi. Amin Bapak Ibu. Jadi, mari jangan putus asa, meskipun kau ditinggalkan oleh orang-orang terdekatmu, tetap meresponi karena pasti ada orang-orang yang mau meresponi. Karena selama ini adalah proyeknya kerajaan Allah. Segala sesuatunya akan Tuhan bela dan Tuhan akan campur tangan. Kemudian tugas murid. Tugas murid adalah mengambil keputusan tetap mau digembalakan, dimuridkan atau tidak. Tetap masuk dalam proses surgawi, di mana di situ harus ada kematian daging atau ego. Jauhkan dari pengkhianatan dan saudara-saudaranya. Ya. Dan target keduanya, baik pemimpin maupun murid adalah, mari sama-sama berdoa, setiap kita boleh sama Tuhan diberikan perlengkapan senjata Allah. Karena saya yakin dan percaya semuanya tidak akan bisa kita kerjakan sendiri tanpa campur tangan Roh Kudus yang akan menolong kita. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.